الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di majelis ta'lim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melihat keberadaan kita, dan mudah-mudahan yang kurang sehat Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan yang ada penyakit Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan, kita tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa bil ittiba wal ifada wal istifada wal hass ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalala ala khair wa ittiba wa ilah wa maradihi wa qurbihi sawaba subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita telah membahas, kita masih membahas hati ya, macam-macamnya hati. Dan yang kemarin juga kita membahas hanya saja iman kita itu akan terus bertambah biduda wa ma'ala amalis sholihah wa ihsan. Terus menerus kita untuk beramal soleh dan juga memperbanyaknya dalam artian pulang ma'al ikhlas, bersama keikhlasan. Kemarin kita telah membahas bagaimana kalau kita ini berbuat dosa itu akan satu kali kita bermaksiat melakukan dosa, maka di dalam hatinya akan ada titik hitam satu. Akan ada titik hitam satu setiap kali dosa. Dan itu iman. Kalau kita menggawe satu perkara amal soleh, itu akan bertitik dalam hati kita itu titik putih, titik putih. Nah, kalau kita ini mau menambah titik putih tadi, dengan apa? Bimuda wa ma'ala amali solehah, dengan kita terus menerus untuk amal yang soleh. Ma'al ikhlas, ma'al ikhlas. Artinya apa? Yaitu lillahi ta'ala. Jadi kadang kita ini menggawe amal supaya kita ini cepat urusan. Ya tidak apa-apa, tapi harus itu diberbarengi sama ma'al ikhlas. Bahaman nifaq, dan juga ada pun tanda-tandanya munafik. Faziyadatu bi amali sayyi'at, maka amal munafik tadi titik hitam itu akan bertambah terus. Bagaimana tambahnya? Bi faziyadati bi amali sayyi'at, itu akan bertambah ketika kita melakukan dosa. Seperti minta kewajiban, seperti meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan, zakat dan lain-lain. Hanya hasil kewajiban kita tinggalkan. Ketika maka Ramadan juga melakukan kemaksiatan. Kita lanjut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
fi qalbihi nuqtatu sauda. Barang siapa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan dosa itu akan ada titik di dalam hatinya. Nuqtatu sauda, titik itu berupa titik hitam. Fa in taba subula qalbuhu wa in lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu. Maka jika tadi itu dibarengi dengan taubat, misal kita melakukan dosa, terus kita langsung segera bertobat, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yudabir, langsung kita cepat-cepat untuk bertobat. Maka apa hasilnya tadi titik hitam itu? Sukila qalbuhu, maka akan bersih hatinya. Jadi kita ini harus berusaha meninggalkan kemaksiatan, melakukan daripada dosa. Akan tetapi kalau sampai puncaknya kita melakukan lagi, tapi kita ini jangan lupa untuk bertobat. Jangan lupa untuk kita ini bertobat. Nah, maka kita bertobat tadi, ujar Nabi, bersih hatinya. Jadi titik hitam tadi itu, habis kita melakukan gawe maksiat, kita bertobat. Nah, jadi bersih lagi. Fa'in lam yatub, jika tidak bertobat, jika dibiarin, habis maksiat dibiarin, mau tobat nanti aja, nanti itu udah terus. Zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu, itu akan menambah titik hitam semua itu kalau dia pada bertobat, hatta yaswadda qalbuhu, sampai hatinya itu semuanya hitam. Sampai itu hati semuanya hitam. Di hadis lain itu, kullu bani adam khata wa khairu khata'ina at-tawwabin. Setiap anak Adam ini, ujar Nabi, setiap anak Adam ini melakukan dosa, pasti dia itu masuk terhadap dosa, karena bisa masuk pada dalahnya Nabi. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa. Dan orang yang khotoina, orang yang pelaku dosa tadi, pelaku kesalahan tadi, sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bertaubat. Adalah orang yang bertaubat. Jadi kita kadang boleh putus asa kita. Kadang itu kita mau bertobat, setan ini mengada-ngada di pikiran kita. Percuma pada diterima, kamu ini siapa, percuma dan lain-lain. Itu adalah godaan setan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kalau ada hambanya itu bertaubat. Fadzalika rana alladzi qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada dan itu adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menutup hati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi hati mereka apa-apa yang dari mereka selalu lakukan. Adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala syai'an asarra wa Allah ala insani fid dunya wal akhirah min ad-dunub. Dan tidak ada sesuatu, ujar Imam Al-Haddad, tidak ada sesuatu yang jelek, asyar wa Allah, yang jelek dan juga membahayakan. Kan ada sesuatu yang jelek, kan ada pula sesuatu yang membahayakan atas manusia ini di dunia sampai di akhirat. Kecuali apa itu? Apa yang asyar wa Allah itu, yang jelek dan juga yang bahaya itu adalah dunub, itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Jadi ujar Siddiq, tidak ada sesuatu yang jelek ataupun bahaya atas manusia ini
di dunia kah mau di akhirat kah, itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min yara dhunubihi ka'anna fa'idan tahtal jibali yukhaf an yaqa'a alaihi. Orang mukmin itu, ya Nabi, orang mukmin itu ketika melihat dosanya, itu mereka itu seakan-akan duduk di bawah gunung, duduk di bawah gunung, terus melihat atas gunung itu, dia takut gunung ini akan roboh mengenainya. Takut akan gunung ini roboh mengenainya. Itu adalah orang mukmin ketika melihat dosanya. Ketika melihat dosanya. Wa inna fajir, dan adapun orang yang fajir, orang yang tidak baik, yang selalu melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan terus. Fa in fajir yaradunu bihi kadaba bil mar'a ala anfi, faqala biha kada. Seorang yang fajir itu ketika melihat dosanya, dia itu seumpama ujar Nabi kayak ada lalat, menempel di hidungnya, terus dia katakan kada wah kada. Artinya apa? Dia sangat ringan melihat dosanya. Seperti lalat nempel terus kita usir, ya gitu aja hilang lalat itu. Itu adalah sifat orang yang fajir, orang yang fajir. Karena dosa ini adalah sumber dari segala kejelekan dan juga bahaya. Kejelekan dan juga sangat bahaya. Bahaya di dunia, tanpa lebih lagi bahaya di akhirat. Karena semua itu ada hisabnya. Dosa ini adalah yang paling bahaya. Yang paling bahaya itu yang lain-lain di atas dunia. Mungkin kita membahasakan bahaya itu seperti apa ya? Ya bahaya umumnya kalau kita menganggapnya itu akan, tetapi bahaya yang berjujuran di dunia sampai di akhirat itu adalah dosa. Kalau kita bisa tanamkan dalam hati kita kalau dosa ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, maka kita akan sadar dan terus saja. Wala yakadu yukhlis ilaihi su' wa la yanalu makruhu illa man jahdahu. Hampir diteruskan oleh Muhammad Haddad, hampir tidak lepas itu kesusahan dan juga kesumpakan ke dalam hati ini ganjal itu, berusaha itu apa bahasa sini? Berusaha, jengkel ya seperti itulah. Hampir kada lepas diri orang ini selalu ada kesusahan dan juga kegaduhan. Kegaduhan di dalam dirinya itu kecuali dia melakukan dalam dirinya sendiri. Ya karena apa ya? Karena itu menggawe dosa terus. Karena kesalahan kita, makanya itu menjadi Allah, dan sampai kada mau lepas urusan kita, kesusahan kita atau kegusaran kita ini kada mau lepas. Ya karena apa ya? Karena perbuatan kita sendiri. Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada ditimpa oleh dari musibah, itu orang kecuali dia itu dari sebab tangannya sendiri. Dari sebab tangannya sendiri. Ya apa artinya? Yaitu sumber dari kesusahan, sumber dari apapun itu adalah dosa. Adalah dosa kejelekan. Jadi
Jadi kita kalau bingung kenapa ini hati ini tidak mau tenang, ya, hati tidak mau tenang, hati ini selalu bergejolak, pikiran ini tidak sehat, ya, pikiran macam-macam ini itu itu introspeksi sama diri kita, ya, introspeksi sama diri kita melakukan apa, ya, kita sesali, terus kita taubat, kita bertobat. Nah, insya Allah dari taubat itu, nah, insya Allah dari taubat sana itu hati dan pikiran kita akan tenang. Karena sebujurnya bukan karena apa-apa, nah, kesusahan, ya, kegundahan dalam hati itu bukan karena apa-apa, karena dosa kita seorang, ya, kesalahan kita seorang. Sama siapa? Sama Al-Khaliq, sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi lil mu'min an yakuna 'ala al-ihana wal ihtiraz minha. Dan seyogianya untuk orang mukmin, nah, untuk orang mukmin ini atas apa? Atas sangat menjaga daripada perkara dosa, nah, perkara kemaksiatan. Fa fi ya ba'da anha, dan tetapi, nah, di dalam kita ini menjaga sampai puncaknya, nah, sampai puncaknya. Setelah itu apa? Fa in asaba min syai'an falyudabir bitaubat minhu ilallah. Nah, hendaknya seorang muslim ini untuk menjaga, sangat menjaga daripada perbuatan dosa. Nah, setelah kita sudah menjaga sampai puncaknya, nah, sampai puncaknya, akan tetapi kita melakukan maksiat lagi, falyudabir bitaubat ilallah, maka cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya adalah jangan kita ini meremehkan akan Allah. Kadang kita salah arti, nah, kita mau bermaksiat, kita ini jaganya kurang, terus kita ini nyepelekannya tinggi. Nah, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Penyayang, penerima taubat. Mungkin maksiat sebentar, nanti kita taubat terus diampuni. Ini beda bab lagi. Ini adalah orang yang istihza. Apa orang yang istihza itu? Orang yang istihza itu caranya main-main sama Allah. Hah? Main-main sama Allah. Hah? Bagaimana kalau main-main sama Allah? Ya itu, ya orang kalau main-main sama Allah ya akan binasa. Kita punya akal kok mau dipakai buat ngakali yang sama ngasih akal, ini gak ada masuk akal, ya? Paham ya? Jadi kita tidak boleh meremehkan akan dosa terus kita tobat. Nah, akan tetapi kalau kita sudah menjaga, nah ini beda lagi. Kalau kita sudah menjaga, sangat menjaga, terus kita melakukan dosa itu lagi, nah ini beda. Itu dianjurkan untuk apa? Untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didabir, cepat-cepat untuk bertaubat, jangan ditunda. Sekalian besok aja sama pengajian supaya taubat, jangan. Nah, jangan ditunda-tunda taubatnya. Meskipun sehari kita, nah, akan bilangkan sehari kita maksiat 10 kali, nah kita taubat juga 10 kali kalau bisa. Jangan sampai kita ini satu dosa ada ditobati, itu akan bahaya untuk kita dunia sampai akhirat. Imam Ja'far As-Shadiq itu berkata, jangan kalian ini sekali-kali meremehkan dosa yang kecil. Nah, jangan sekali-sekali kalian ini meremehkan dosa yang kecil.
dan juga jangan sekali-sekali kita meremehkan pahala yang kecil. Karena apa? Karena kita tidak tahu ridhonya Allah, rahmatnya Allah itu dilihat dari dosa, dari pahala yang kecil atau pahala yang besar. Nah, kebalikannya juga kita tidak tahu murkanya Allah itu datangnya dari dosa yang mana, dosa yang besar kan dosa yang kecil. Nah, kita tidak tahu datangnya dari mana. Makanya itu jangan sekali-sekali kita meremehkan dosa yang kecil. Apalagi yang besar. Kayak itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memandang kita pasti. Ya'alimul matafa'alun. Segala yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, kita setiap menggawe dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu murkanya, puncaknya sama kita ini dosa yang mana kita tidak tahu. Nah, makanya itu kita diajarkan untuk apa? Al-Hudabir bitaubat. Cepat-cepat biar ini bertaubat. Meskipun sekecil apapun dosa kita harus bertaubat. Menggawe dosa, kita sadar, kita menyesali, kita taubat. Dengan taubat apa? Kita berjanji tidak mengulangi dosa lagi dan kita akan bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala yuqbalu taubat ala ibadihi wa ya'fu an sayyi'atihi wa yu'allim ma taf'alun. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dari hambanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni hambanya dari apa? Dari perkara jelek, dari perkara maksiat dan sayyi'ati, wa yu'allim ma taf'alun, dan mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Itu ujian Nabi yang tadi sabda itu, kullu bani adam khata wa khairu khata'ina at-tawwab. Setiap anak Adam ini akan melakukan satu kejelekan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kejelekan adalah orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat. Nah, kalau kita tidak bertaubat bagaimana? Faman lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Udah dosa, zalim ulang. Zalim terhadap apa? Zalamu anfusahum fa'alidu an sakhtillahi bi wuqu'i fil ma'siyah. Zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim terhadap dirinya sendiri dan bertentangan untuk menunggu murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan tetap dia bermaksiat. Dengan tetap dia bermaksiat. Itu adalah orang yang zalim. Jadi kita menggawe dosa, misalnya kita menggawe dosa, tetapi kita tidak bertobat, atau naudzubillah kita tidak mau bertobat. Itu udah satu kesalahan kita yang besar dalam maksiat itu. Yang kedua, kita zalim kepada diri kita sendiri, zalim kepada diri kita sendiri, dan juga itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dengan tetapnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa bi israri alaihim bitarkihim taubat minha. Kemudian dia terus menggeluti, terus bersikeras atas meninggalkan taubat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allati amarahum rabbahum biha wa wa'adahum biqubuliha. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hambanya tadi itu daripada dengan janji-janjinya untuk apa? Dengan menerima taubat.
syadidil iqab, dengan keras hukumannya, di qauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wahai zat mempunyai karunia, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ilaihil masir, kepadanya kita kembali. Qad amar rahimahullah hadhihi ayat. Kita renungkan ayat ini. Kita renungkan ayat ini. Ma jama'a min ma'ani syarifah wa asrah latifah ba'isa ala khair wa raja. Ayat ini adalah terkumpulnya daripada makna syarifah, makna yang mulia, wa asrar latifah, dan juga makna yang rahasia dan juga lembut, untuk menetapkan kita, dalam diri kita khauf, akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raja, dan juga harapan. Dari ayat ini kita bisa berharap, sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, warahba dan juga keinginan kita untuk diterima taubat kita, dan juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi itu qafirid dafi wa qabil taubi itu adalah ayat dari Allah yang sangat mempunyai makna yang sangat mulia, dan juga sangat besar rahasianya, dan juga ayat ini menunjukkan atas kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Maka kita renungkan buat apa? Yaitu tadi, buat harapan kita untuk taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghair dzalika, dan kata yang lain dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yatadakkaru illa man yunib. Faqullahi mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Dan tidak dapat orang itu pelajaran kecuali dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang meninggal. Kadang orang itu dapat pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dia ini sudah meninggal. Baru dia ini bujur-bujur dapat pelajaran. Ya pelajaran apa ya? Pelajaran atas gaweannya di atas dunia ini. Gaweannya di atas dunia ini. Maka kerasan itu nanti di akhirat bagaimana? Kita bujur melihat dosa kita bentuknya kayak apa, timbangan dihisab itu kayak apa wujudnya, kita akan nanti akan tahu. Wa ma yatadakkaru illa man yunib. Orang itu kadang dapat pelajaran kecuali dia ini kembali sudah mati. Fad'ullahil mukhlisi lahud-din. Maka dari itu sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas di dalam agama. Walau karihal kafirun, meskipun orang kafir itu kadang menyukainya. Meskipun orang kafir kadang menyukainya. Itu adalah gambaran dosa, sekilas gambaran dosa bagaimana orang ini kalau melakukan dosa terhadap dirinya. Itu akan berupa titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia bertobat, insya Allah titik hitam itu hilang. Kalau dia kadang bertobat, nambah terus titik hitam pulang, nambah sampai hitam hatinya. Hatinya hitam, nasihat kadang masuk, nasihat agama kadang masuk, jadi orang pengeras.
sama Allah, kada baik. Alhasil hidup ini hati itu selalu gusar ya, selalu sumpek gitu ya, selalu gusar dan juga selalu kada tenang. Itu dari apa ya? Dari titik-titik hitam itu. Kalau kita mau membersihkan, kita kalau mau membersihkan, ya alhamdulillah akan bersih kembali normal. Hubungan sama manusia enak ya, sama keluarga enak, lebih-lebih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau artinya titik putih yang banyak. Kalau titik hitam yang lebih dominan, itu akan bahaya. Segala kegusaran, kesumpekan, kesusahan apapun itu adalah dari titik-titik hitam dalam hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hati kita hati yang amin ya rabbal alamin. Wa qala Ali Abi Thalib karamallahu wajhah, ayat terakhir, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Inna Allah fil ardi aniyah, Inna Allah fil ardi aniyah ala wa hiya qulub. Sesungguhnya ya Sayyidina Ali, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi ini, di bumi ini mempunyai tempat. Apa itu? Ala wa hiya qulub. Ketahuilah bahwa tempat itu adalah hati. Tempat itu adalah hati. Jadi ujar Imam Ali, Sayyidina Ali, Allah itu ada di dalam bumi ini. Di mana? Yaitu di dalam hati para orang mukmin. Fa khairuha wa asbaha wa aslabaha wa ariquha. Dan paling baiknya hati itu, diteruskan perkataannya, dan paling baiknya hati itu adalah hati yang bersih. Wa aslabaha, hati yang teguh. Wa ariquha, dan juga hati yang lunak. Jadi tiga sifat ini adalah menjadi Imam Ali adalah hati yang paling baik, yaitu hati yang bersih, hati yang teguh, dan juga hati yang lunak. Tsumma fasara dzalika faqala, kemudian diperjelas oleh Sayyidina Ali, asbaha fil yakin, bersih terhadap keyakinannya. Artinya apa? Murni dia yakin sama agama Allah, sama agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersih, murni. Dia yakin terhadap agama Allah. Wa aslabaha fiddin, dan juga teguh dalam apa? Teguh di dalam agamanya. Teguh di dalam agamanya, kada mau goyah dia. Apapun keadaannya, dimanapun dia berada, membawa agama Islam itu dia teguh. Wa ariquha alal mu'min, dan dia itu lunak, punya hati yang lunak atas apa? Atas kepada orang yang mukmin, orang mukmin. Artinya apa? Lemah lembut, lemah lembut sama orang muslim, sama orang mukmin. Dia ini menganggap bujur-bujur saudara yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menganggap bahwasanya orang seiman, seislam itu adalah saudara. Dia bantu, kalau ada yang susah, siapapun, kada pandang dari mana, orang mana, apa asal usulnya kada tahu, pokoknya dia mukmin, muslim, dia bantu. Itu adalah sifat hati yang paling baik, ujar Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, itu akan dibahas satu persatu pertemuan depan insya Allah. Bagaimana bersihnya hati terhadap agama, terhadap keyakinan,
hati yang